Oke, sebelum menonton video ini, silahkan cuci tangan dulu pakai sabun dan kalau nggak ada hal-hal yang penting, silahkan tonton aja di rumah. Oke, lanjut. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di sini dari Juru Review. Hari ini kita akan ngomongin mic yang satu ini. Ini adalah mic jenis Dynamic Mic dan dia harganya cuma 20.000. Ya, murah banget untuk sebuah mic tuh, murah banget harga 20.000 itu. Dan dia udah punya jack 3,5 mm, terus bagian bawahnya ini bisa dicopot, dan ini sih kalau dilihat-lihat jenisnya tuh XLR ya. XLR 2 pin kayak gini. Bisa disambungin lagi, iya. Terus bahannya tuh dari plastik dan di sini ada tombol on off-nya. Dan bagian atasnya bisa dicopot. Dan kalau dilihat dalamnya tuh kayak gini. Bentar, aduh, ya tuh kayak gini. Kalau dilihat dari solderan dan perkabelannya ya, ini emang kelihatan murah sih. Harga 20 ribuan tuh. Ya sesuai dengan kualitas sih. Apalagi memang bahannya itu secara keseluruhan memang dari plastik. Benar-benar dari plastik. Dan ini tuh enteng banget. Enteng banget. Mic ini sih biasanya tuh dipakai buat karaokean gitu sih. Karaokean di rumah gitu buat iseng-iseng. Disambungin ke ampli. Tapi ini mesti pakai adapter lagi sih yang agak gede buat karaokean gitu. Dan karena ini pakai jack 3,5 mm, saya tuh jadi penasaran apakah mic ini bisa dipakai buat recording, pakai recording yang saya punya, alat record yang saya punya. Ini ICD PX 470 ya kalau nggak salah. Jadi hari ini tuh saya rencananya akan nyobain mic 20 ribuan ini dipasangin sama Sony ICD PX 470 buat recording suara. Buat suara yang lagi kita record di bagian ini tuh pakai Sony ICD PX 470 ditambah sama mic Boya BYM1. Jadi nanti kalian bisa lihat deh perbedaannya antara mic Boya sama mic 20 ribuan ini. Jadi nanti kalian bisa pilih lah apakah dengan mic 20 ribu ini udah cukup atau harus beli mic yang lebih mahal lagi. Karena Boya kan harganya kurang lebih 100 ribuan dan ini 20 ribuan. Yaudah, langsung aja kita cobain. Oke, ini adalah demonstrasi dari mic yang udah kita omongin tadi. Ya, ini adalah mic Dynamic harga 20 ribuan. Dan ini kita udah sambungin pakai ini adalah Sony ICD PX 470. Terus ini saya pakai earphone buat monitoring. Ini earphone-nya tuh Edifier H101 kalau nggak salah. Kalian bisa klik di pojok kanan atas buat ngeliat sedikit review tentang earphone dan alat recording yang satu ini. Oke, seperti yang mungkin udah kalian dengar suara dari mic yang satu ini tuh setelah saya tes ternyata dia cuma nangkep suara dari depan doang, dan hasil suaranya itu ternyata enggak stereo. Dia tuh cuma kedengeran di sebelah kiri doang.
Dan ini coba deh akan saya edit. Ya, ini dia. Ini adalah suara yang udah saya edit. Kalau mungkin kalian tadi cuma ngedengar suara dari sebelah kiri doang, sekarang sih kayaknya kalian udah bisa dengar suara dari sebelah kanan juga. Jadi kuping kiri dan kanan kalian ya kurang lebih bisa lah ngedengar suara yang sama. Jadi suaranya lebih enak karena udah saya edit. Buat proses editing suaranya sendiri kalian bisa klik di pojok kanan atas. Oke, balik lagi ngomongin soal mic yang satu ini. Ini tuh mic 20 ribuan, tapi menurut saya sih agak lumayan juga kualitas suaranya. Kalau saya dengar-dengar, tapi ya itu, emang perlu sedikit proses editing sih buat bikin suaranya lebih enak didengar. Karena ya maklum aja lah, ini kan mic harga 20 ribuan, jadi ada toleransi kualitas yang harus kita terima dari harga 20 ribu ini. Dan karena ini mic dynamic, dia tuh tangkapan suaranya tuh enggak terlalu luas. Dia tuh cuma nangkap suara yang ada di depan mic-nya kayak gini. Jadi suara di samping kiri, samping kanan, bagian atas itu tuh enggak ketangkap sama sekali. Dan kalau misalnya mulut kita dijauhin kayak gini, otomatis suaranya tuh enggak kedengeran. Ya mungkin kedengeran tapi bisa jadi sih agak kecil. Nah kalau misalnya dideketin kayak gini, suaranya baru akan lebih terdengar lebih keras. Jadi gitu. Kalau misalnya kalian pilih mic-mic yang kayak gini, mic dynamic, apalagi mic-nya yang murah, ada dua hal sih yang mesti kalian perhatiin. Pertama itu kalian harus ngatur posisinya sedekat mungkin dengan mulut. Lalu yang kedua, kalian harus melakukan proses editing terhadap suaranya. Kalau saya dengar lagi suaranya ini tuh masih ada noise gitu, tapi karena ini udah diedit, suaranya kemungkinan akan lebih bersih. Dan itu suaranya karena cuma terdengar dari sebelah kiri, diedit buat bisa kedengaran juga di telinga sebelah kanan. Dan sekali lagi buat proses editing suaranya kalian bisa klik di pojok kanan atas. Ya gitu deh. Ya gimana menurut kalian, apakah mic 20 ribu ini cukup berguna atau enggak, atau malah skip aja lah daripada buang-buang uang 20 ribu, ya nabung lagi untuk beli mic yang lebih mahal. Dan oh ya, satu lagi kekurangan dari mic yang satu ini tuh saya nggak ngerti sih, apakah ini karena masalah kabelnya atau apa. Tapi saya cobain di laptop, saya cobain di HP, dia tuh nggak merespon sama sekali. Dan ketika dicobain di recording ini, alat record ini ICDPX 470, baru bisa kerekam dengan baik. Kemungkinan besar sih karena dia tuh perlu arus listrik buat buat ngasih daya ke mic yang satu ini. Karena mic ini kan nggak punya baterai ya, jadi dia perlu arus listrik lain buat bisa berfungsi dengan baik. Ya kayak gitulah. Oke, mungkin segitu aja buat ngomongin mic yang satu ini, mic 20 ribu. Dan linknya tentu aja kalau misalnya kalian pengen beli, linknya ada di kolom deskripsi yang ada di bawah. Buat sekarang sih saya ngerasa cukup puas lah dengan mic yang 20 ribu ini. Apalagi ini saya dikasih, dan ya ini mungkin bisa jadi alternatif murah bagi kalian yang pengen nyari mic yang murah tapi kualitasnya ya masih bisa ditoleransi lah. Kalau untuk bikin video-video podcast sendirian mungkin kayak gini, atau mungkin mau bikin podcast berdua, ya bisa juga. Tapi ya itu kalian harus modal lagi seenggaknya alat recording yang kayak gini.
Dan ini ya emang agak cukup mahal juga sih untuk alat recording yang satu ini. Ini tuh harganya lebih dari 500 ribuan kalau nggak salah. Terakhir saya lihat sih segitu kalau nggak salah. Atau mungkin udah turun, saya juga nggak tahu. Ya, masalahnya mungkin di situ. Kalau misalnya kalian beli mic ini, memang mic-nya murah, tapi kalian perlu alat recording yang agak mahalan dikit buat bikin mic yang satu ini tuh lebih berfungsi dengan baik. Dan ya itu, kalian juga harus melakukan proses editing. Kalau dipikir-pikir lagi agak kurang worth it juga sih ya. Untuk harga 20 ribu tapi harus beli alat recording yang lebih bagus. Kalau dipikir-pikir lagi ya lebih baik sih beli mic Boya kayak gini aja sih. Ini tuh harganya 100 ribuan. Dan dia tuh udah bisa dipakai di HP, di kamera, dan alat recording. Jadi emang menurut saya sih lebih enakan pakai mic yang satu ini sih. Mic Boya BM1, dia tuh live mic. Dan suaranya juga menurut saya sih udah lumayan banget. Dan nggak perlu proses editing yang terlalu banyak juga sih kalau pakai mic yang satu ini. Selama saya pakai ya. Oke, mungkin gitu aja buat video hari ini dan makasih banget semua yang udah nonton dan ya silahkan komen aja bagaimana kualitas suara dari mic yang satu ini. Mungkin segitu aja, makasih banget semua yang udah nonton. Saya No pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Curu Review.